One TV Podcast. Ngomongin apa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMKN 1 Peci. Hari ini saya Alvina, perwakilan dari MGMP Bahasa Indonesia SMK se-Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yang mana membawa pencerahan bagi kita semua, khususnya guru bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Nuzulul, selamat datang. Terima kasih. Iya. Iya. Alhamdulillah. Beliau adalah pembina sekaligus pengawas bagi seluruh guru bahasa Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini beliau akan berbagi hal-hal luar biasa kepada kita semua yang sudah kita tunggu-tunggu. Apa aja nih yang akan beliau bagikan pada kita semua. Ya. Bapak, Oke. ya, sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat semua. Baik, kalau boleh kami tahu Pak, Bapak sudah berapa lama menjadi pembina dan sekaligus pengawas bagi MGMP Bahasa Indonesia SMK se-Kabupaten Pasuruan? Oke. Terima kasih sebutannya di podcast One B SMK Negeri Beji ya. Betul. Ini luar biasa ini, dan kebetulan hari ini saya bisa hadir di sini. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Ini memang harus diketahui pengalaman saya kaitannya dengan bagaimana membina MGMP Bahasa Indonesia khususnya di SMK Kabupaten Pasuruan. Saya itu awal menjadi pengawas di tahun 2014. Walaupun background saya atau latar belakang saya itu dari sekolah, dari SMP, tapi alhamdulillah ditempatkan sebagai pengawas SMK. Dan sekaligus waktu itu menjadi pembina di MGMP Bahasa Indonesia. Hanya saja masih tidak begitu aktif ya. Otomatis memang sebagai pengawas ini harus bisa menjadi diberi tugas langsung untuk membina MGMP. Pada waktu itu MGMP Bahasa Indonesia atau bahkan MGMP yang lain ini masih belum seaktif sekarang. Dan alhamdulillah di sekitar 4 tahun terakhir ini, kalau khusus saya membina di MGMP SMK ini belum lama. Tapi saya bisa menceritakan bahwa perkembangannya sangat luar biasa. Apalagi tuntutan dari IT, pembelajaran basis IT dan sebagainya ini menuntut kita semuanya untuk harus lebih mengaktifkan kembali MGMP. Itu. Luar biasa. Artinya MGMP Bahasa Indonesia dari awal Bapak membina hingga sekarang perkembangannya semakin baik ya Pak ya, Ya. mengikuti perkembangan teknologi juga seperti Ya. itu. Wah, kalau begitu saya penasaran nih Pak, kami semua juga penasaran. Kira-kira pembelajaran bahasa Indonesia saat ini yang dibutuhkan untuk era 4.0, Ya. nah itu yang menyenangkan, yang dibutuhkan anak-anak, itu yang seperti apa sih Pak? Khususnya bahasa Indonesia loh ya. Iya. Ya bagus ini ya. Aduh luar biasa ini reporter kita ini. Wah, sudah cantik. Pertanyaannya itu sangat tajam. Sudah layak menjadi presenter nasional ya. Ini kaitannya dengan MGMP Bahasa Indonesia ya. Sebenarnya inti dari pembelajaran bahasa Indonesia itu terlepas dari keterampilan berbahasa. Jadi apapun yang terjadi, pembelajaran bahasa Indonesia harus mampu mengajak atau membentuk anak-anak ini terampil berbicara, terampil menulis, terampil membaca, mendengarkan dan sebagainya. Ini menjadi tuntutan utama. Kalau hanya sekedar anak tahu bahasa, dia tidak pernah mempraktekkan dan sebagainya, ini ya tidak ada gunanya. Untuk itu, maka revitalisasi atau istilahnya apa ya, pembaruan dari kerja MGMP ini harus mampu membuat guru itu kreatif, mengemas sebuah pembelajaran yang mengajak anak-anak secara senang, mampu mengeluarkan kemampuannya di keterampilan berbicara, keterampilan menulis dan sebagainya. Nah ini yang menjadi roh utama di MGMP Bahasa Indonesia sekarang. Apalagi sudah ditunjang sarana prasarana yang sangat mumpuni, termasuk hari ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Sekolah punya
media IT atau studio yang sangat luar biasa. Dan ini memerlukan budget yang sangat besar. Untuk itu harus dimanfaatkan ya. Dan saya yakin nanti Bapak Ibu guru di rumah itu bisa mengajak anak-anak untuk yang pertama kalau di podcast seperti ini anak-anak ya keterampilan menulis dulu ya, membuat sebuah skenario, kemudian berlatih dulu misalnya tidak harus menggunakan alat seperti ini, dia sebagai pewawancara, ada yang menjadi narasumber, ada yang mengarahkan dan sebagainya. Nah itu jadi pembelajaran yang sangat luar biasa di kelas. Bapak Ibu tidak perlu pesimis ya, tidak perlu kecil hati ketika kemudian sekolahnya tidak punya alat seperti ini, Bapak Ibu bisa berkreasi. Nah suatu saat anak-anak ya diajak ke tempat-tempat yang seperti ini boleh. Dan saya tadi mendengar bahwa SMK 1B ini sangat terbuka bagi peserta didik yang ada di Tutur, yang ada di seluruh antero Kabupaten Pasuruan untuk menikmati fasilitas di 1B SMK Negeri untuk menjadi narasumber, menjadi pewawancara yang handal. Itu Luar biasa. Setuju sekali Pak ya. Apalagi di kurikulum Merdeka podcast masuk di materi Pak ya. Oh iya, Nah, iya. itu di sana di kurikulum Merdeka ini posisinya siswa harus memahami betul podcast, gelar bicara itu posisinya mereka ada di mana dan sebagai guru bahasa Indonesia yang perlu kita siapkan itu apa saja Pak? Ya, bagus. Sebagai guru bahasa Indonesia, utamanya ya mereka harus terbuka, ya, terbuka pikirannya, terbuka kemauannya untuk kemudian pertama tahu dulu bahwa perkembangan zaman sekarang ini tuntutan komunikasi, ya, ini sudah banyak yang menggandrungi podcast di media sosial, YouTube dan sebagainya itu banyak. Nah ini anak-anak saya yakin mereka agak juga terbayang-bayang itu bagaimana kalau saya nanti yang ada di kursi itu, yang ada di meja itu dengan menggunakan peralatan ini, mereka punya fantasi yang seperti ini gitu ya. Maka gurunya ini harus berani, ya, harus berani. Jangan sampai seperti kita sekarang ini ya. Saya pun juga belum pernah pengalaman untuk kemudian disoting dengan alat seperti ini. Tapi karena punya kemauan untuk bisa bermanfaat bagi peserta didik, bagi guru-guru yang ada di rumah ya. Ibu juga begitu, harus berani seperti ini. Nah, bagi anak-anak, ya ini sangat bermanfaat. Karena dunia entertain sekarang ini untuk bisa mendapatkan sesuatu value ya, ada manfaat yang luar biasa itu salah satunya adalah pengemasan podcast ini untuk bisa disebarluaskan. Baik itu secara live, mungkin sekarang secara live, atau mungkin juga direkam dulu kemudian ini. Dan menjadi sebuah kebanggaan kalau kemudian di sekolah itu ada ini apa ya, memberitahukan, mengomunikasikan. Lewat kalau dulu ada majalah dinding ya, ada majalah dinding yang hanya sebatas faktual, tidak tidak bergerak ya. Nah, sekarang sudah masuk ke hal yang majalah dinding elektronik. Ya, itu di sana ada kemudian bisa kita masuk di YouTube, bisa ketahui lihat. Dan ini saya kira sangat bisa membantu anak-anak untuk berkembang sesuai dengan zamannya ya. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin majalah dindingnya sekarang jadi digital. Ya, gitu. ya, majalah dinding digital. Video, lebih menarik, mereka lebih penasaran begitu Pak ya. Iya. Iya memang seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah mindset. Pertama kalau di sekolah ya kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya harus sangat terbuka dan memfasilitasi. Istilahnya itu begini kalau membandingkan. Sarana prasarana mendasar yang harus dipenuhi oleh sekolah itu adalah tentang kaitannya perangkat lunak, teknologi. Ini harus menjadi prioritas utama. Bagaimana sekolah itu punya sarana untuk bisa memberikan ruang kepada peserta didik ini mengembangkan dirinya basis IT. Nah, kalau dibandingkan misalnya alat-alat yang lain atau sarana prasarana yang lain ya, saya kira ya ini yang IT ini harus dipenuhi dulu.
Nah, gurunya ya, meningkatkan kompetensinya, diberikan pelatihan dan sebagainya. Tadi Pak Nuzul menyampaikan bahwa pertama mindsetnya dulu nih yang harus Iya, apalagi dari kepala sekolahnya begitu iya, kan. iya. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan mereka? Bahkan siswa sekarang juga tidak 100% yang mau terbuka kan tadi dengan perkembangan pendidikan saat ini, era ini tidak semua siswa terbuka. Mau mengikuti perkembangan seperti itu juga guru. Biasanya ada juga, aduh makin ribet. Nah, cara kita menanggapi hal yang seperti itu tuh bagaimana Pak ya? Oke, bagus. Sesuatu yang ingin menjadi baik adalah sebuah perubahan. Ada sebuah kegiatan yang mengubah menjadi lebih baik. Ini memang memerlukan sebuah etikat baik juga. Terutama yang paling mendasar adalah kemauan. Kalau seseorang yang tidak mau, walaupun ada di depan mata, tidak mau ya nggak akan bisa menikmati itu. Gitu. Nah untuk itu, bagaimana menumbuhkan kemauan itu salah satu caranya bahwa sekarang ini tuntutan zaman itu seperti ini. Nah itu harus terus kumandangkan kepada para guru, pada insan-insan pendidikan, kepada anak-anak juga begitu. Kemudian dibiasakan lagi dengan perangkat-perangkat lunak yang seperti sekarang ini. Lalu guru itu selalu melakukan sebuah pembelajaran yang berbasis IT, kemudian mengkombinasi pembelajaran tradisional dengan basis IT. Ini yang sering muncul itu berbasis IT itu IT menggantikan guru. Nah ini salah. Ya, IT menggantikan guru salah. Misalnya gitu ya, diberi materi disetelkan YouTube gitu ya. Terus gurunya pergi, ya itu tidak boleh gitu ya. Iya. Tidak boleh. Itu salah. Iya. Ya berbasis IT tapi keliru. Ya, itu saya pikir ini yang perlu dipahami oleh para guru. Jangan kemudian mengartikan bahwa berbasis IT itu IT menggantikan guru. Tidak. Jadi guru tetap berada, gabung, bergelut di dalamnya dengan menggunakan IT ini. Kemudian pembelajaran bisa memberikan makna yang jelas bagi keinginan anak-anak bisa terwujud. Jadi dengan perkembangan teknologi bukan artinya teknologi itu kemudian membuat guru tidak peran apa-apa begitu ya. Bukan menghilangkan peran guru, tapi mendukung begitu Pak ya. Iya. Yang saat ini ternyata banyak salah kaprah, gurunya meninggalkan kelas, tapi tinggal link atau video. Iya. Seperti itu loh. Jadi memang tahapannya pertama ya guru harus menguasai dulu, kemudian dia mau dulu kemudian menguasai, kemudian memanfaatkan teknologi itu untuk kemudian bersama-sama mengembangkan dirinya, kemudian dipakai untuk membantu anak-anak secara kreatif ya, kemudian mereka bisa terlibat secara langsung untuk mencapai capaian-capaian pembelajaran yang sudah dilakukan dengan cara-cara belajar yang baik. Nah, terakhir nih Pak. Nah, sebagai pengajar bahasa Indonesia, mohon kami diberi pesan-pesan Pak. Apa sih yang harus kami lakukan untuk mewujudkan siswa atau peserta didik itu yang siap untuk menghadapi era saat ini? Sebagai guru bahasa Indonesia, kami tuh perannya di mana sih? Oke. Ya, bagus sekali di sebuah pertanyaan penghujung yang memang sangat diharapkan ya di para guru, para pendidik. Ya, saya percaya ya, Bapak Ibu guru itu punya kemauan yang luar biasa, punya jasa yang luar biasa. Mereka juga sudah siap mengabdikan dirinya untuk kepentingan anak. Nah, khususnya untuk bahasa Indonesia ya. Makanya yang penting pertama itu para guru ini harus mengubah biasakan guru sentris menjadi student sentris atau berbasis peserta. Berbasis strategi ini yang memang memerlukan kesabaran. Yang sabar ya jadi guru sekarang. Jadi apalagi tantangan anak-anak yang sudah sangat mendewa-dewakan perangkat lunak IT dan sebagainya itu, figur guru harus berani mengambil tantangan itu untuk kemudian mereka
menjadi hal yang dibutuhkan oleh anak. Kuasai materi dengan baik, kemudian kuasai juga ilmu dan teknologi kaitannya dengan hal-hal yang baru, kemudian media sosial ini juga jadi hal penting. Mereka tidak harus kemudian ahli di media sosial, tapi tahulah bagaimana YouTube, bagaimana TikTok. Ya. TikTok ada, Instagram ada, Facebook. Ya. Ini memang harus dipahami oleh guru. Apapun kondisinya guru, baik itu yang senior, apalagi yang junior, ini memang wajib. Nah, untuk itu, laksanakan dengan penuh disiplin. Sebuah skenario yang sudah dibuat itu dilaksanakan, dievaluasi dengan baik, bukan dengan kesabaran yang luar biasa. Sayangi mereka, anak-anak ini, dan yakinlah bahwa semua anak itu punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Jadi bukan pandai saja, tapi punya kemampuan. Nah, untuk itu tugas kita adalah mengeksplorasi mereka agar kemampuannya ini bisa muncul. Gitu ya. Kira ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Nuzulul telah berbagi hal-hal luar biasa kepada kita semua. Dan terima kasih banyak untuk para pemirsa. Kita berjumpa lagi di One B Podcast. Sampai jumpa. Ya.